Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, halo semuanya, selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Rio Damara. Saya dari kelas E025, golongan praktikum Fisiologi Tanaman E1. Dengan NPM saya yakni 230 250 10 191. Jadi di sini izinkan saya akan menjelaskan tentang mekanisme serapan unsur hara untuk tanaman. Mengapa tanaman membutuhkan unsur hara? Ya, kita awali dengan pengertiannya dulu ya. Tanaman membutuhkan unsur hara karena unsur hara ini sangat penting dalam proses pertumbuhan, perkembangan, fotosintesis, dan metabolisme tanaman. Ketika tanaman tidak mendapatkan unsur hara yang cukup, pertumbuhan dan kesehatan tanaman dapat terganggu. Akibatnya, tanaman menjadi tidak produktif dan mudah terserang HPT atau hama penyakit tumbuhan. Contoh penyakit yang sering dihadapi oleh tanaman yang terserang oleh HPT, yakni dapat kita ketahui dengan cara kekurangan unsur nitrogen, yakni dapat menyebabkan klorosis atau menguning pada bagian daunnya. Yakni yang kedua ada kekurangan unsur P atau fosfor, yang dapat memperlambat pertumbuhan akar dan pembungaan. Jadi yang dimana ada unsur NPK itu juga sangat mengaruhi unsur hara juga. Fungsi dari pemenuhan kebutuhan unsur hara tanaman sendiri melalui pupuk atau bahan organik lainnya sangat penting untuk meningkatkan kesuburan, hasil panen, dan menjaga kesehatan tanaman secara keseluruhan demi menunjang produktivitas tanaman yang lebih unggul. Pengertiannya selanjutnya, apa sih unsur hara itu? Unsur hara adalah nutrisi penting bagi tanaman yang diperlukan dalam setiap fase fisiologis pertumbuhan tanamannya, jadi meliputi pertumbuhan, perkembangan, metabolisme, dan fotosintesis. Macam-macam unsur hara sendiri terbagi menjadi unsur hara makro dan juga mikro. Unsur hara ini mendukung berbagai proses fisiologis tanaman seperti pembentukan protein, fotosintesis, respirasi, dan aktivitas enzim. Jenis unsur hara terbagi menjadi dua, ada unsur hara organik dan juga kimia. Unsur hara organik yakni berasal dari tumbuhan yang dapat terurai atau menjadi dari sampah-sampahan daun seperti kompos atau pupuk kandang dan sisa dari makhluk hidup yang dapat terurai dan kembali ke alam. Apabila kimia bersifat sintesis yang berasal dari bahan-bahan yang mudah menjadi residu yang sangat berbahaya. Kekurangan unsur hara dapat menyebabkan gangguan dalam pertumbuhan dan kesehatan tanaman dan dapat mengganggu produktivitas hasil panen. Selanjutnya, ada berapa banyak jenis unsur hara yang dapat kita ketahui? Yakni di sini ada unsur hara makro dan mikro ya. Kita awali dari unsur hara makro. Unsur hara makro sendiri terdapat 9 unsur hara makro yang wajib dibutuhkan oleh setiap tanaman. Yang pertama ada karbon atau C sebagai sumber udara, fungsinya sebagai bahan utama dalam fotosintesis. Yang kedua ada hidrogen atau H, sumbernya adalah sebagai air. Fungsinya dapat mempertahankan keseimbangan osmotik dalam transportasi nutrisi. Yang ketiga ada oksigen atau O, sumbernya berasal dari air atau udara. Fungsinya diperlukan untuk respirasi dan juga pertumbuhan tanaman. Dan juga yang keempat selanjutnya ada nitrogen atau unsur N. Jadi ada NPK itu termasuk pada unsur makro ya. Nitrogen, fosfor, dan kalium. Nitrogen sendiri berasal dari sumber udara atau tanah, fungsinya pada saat fase pertumbuhan dan juga daun dan juga batang. Jadi ketika tanaman masih kecil, tanaman ketika masih baby sampai dia untuk menjadi tumbuh besar, pemberian unsur N ini juga penting agar menunjang tumbuhnya tanaman lebih subur. Yang kelima ada sumber tanah yakni P atau fosfor. Pembentukan bakal bunga dan buah. Jadi di sini ketika tanaman sudah fase dewasa, selanjutnya dapat kita berikan pupuk P. Nah, pada saat fase pupuk P ini dapat menunjang pertumbuhan bakal bunga dan juga buah. Yang selanjutnya ada kalium, yakni sebagai sumber tanah. Fungsinya sebagai pembentuk bakal bunga dan buah. Pembentukan bakal bunga dan buah juga berpengaruh besar pada saat fase pertumbuhan dewasa.
Yang selanjutnya ada kalsium atau Ca, sumbernya juga sebagai sumber tanah. Fungsinya sebagai penguat membran struktur tanaman agar tanaman tidak mudah goyah dan juga tanaman dapat menjadi kokoh dalam cuaca ekstrim pun. Yang kedelapan ada magnesium atau Mg sebagai sumber tanah. Fungsinya sebagai aktivator enzim dan komponen klorofil. Yang kesembilan ada sulfur atau S juga sebagai sumber tanah. Fungsinya penting bagi proses dari protein nabati. Yang selanjutnya ada unsur hara mikro, yang dimana unsur hara yang lebih kecil lagi kandungannya, yang dimana juga dapat sebagai penunjang vitamin tambahan bagi tanaman. Yang pertama ada tembaga atau Cu sebagai sumber tanah. Fungsinya sebagai siklus Calvin, reaksi gelap fotosintesis, siklus Calvin dan juga reaksi gelap fotosintesis. Yang kedua ada zinc atau Zn sebagai sumber tanah. Fungsinya membentuk beberapa jenis hormon tanaman. Yang ketiga ada boron atau Bo. Sumbernya juga sebagai sumber tanah. Fungsinya sebagai krusial dalam metabolisme struktural tanaman. Yang keempat ada molybdenum atau Mo. Sumbernya berasal dari tanah juga. Fungsinya sebagai fiksasi nitrogen dan mengubah nitrat menjadi amonium. Yang kelima ada klor atau Cl. Sumbernya juga berasal dari tanah. Fungsinya sebagai produksi oksigen dalam fotosintesis. Yang keenam ada besi atau Fe. Sumbernya sebagai sumber tanah. Yang dimana fungsi besi ini bersintesis sebagai klorofil enzim untuk transfer elektron pada saat dia melakukan fotosintesis. Yang ketujuh ada mangan atau Mn sebagai sumber tanah. Fungsinya sebagai mengontrol sistem oksidasi, reduksi, dan fotosintesis. Selanjutnya ada mekanisme serapan unsur hara. Mekanisme serapan unsur hara itu apa sih? Ya, ini adalah pergerakan unsur hara di dalam tanah menuju ke permukaan akar bersama dengan masanya air. Selama proses transpirasi berlangsung, terjadi juga proses penyerapan air oleh akar tanaman, ya. Jadi, mekanisme penyerapan unsur hara oleh tanaman melibatkan serangkaian proses yang kompleks yang terjadi di akar tanaman dengan interaksi di lingkungan sekitarnya. Mekanisme-mekanisme ini juga bekerja sama untuk memastikan tanaman mendapatkan nutrisi yang cukup untuk pertumbuhan, perkembangan, dan fungsi metabolik dalam ekosistem alamiahnya. Jadi yang dimana mekanisme ini dapat bekerja dengan berkesinambungan dan bekerja sama demi tanaman ini agar dapat menjadi tumbuhan yang memiliki perkembangan yang pas. Serapan unsur hara terbagi juga menjadi 3 bagian, yakni yang pertama ada difusi. Difusi itu adalah pergerakan unsur hara dari daerah berkepadatan tinggi ke daerah berkepadatan rendah melalui membran sel tanaman. Mekanisme perjalanan difusi yaitu adalah unsur hara yang terlarut dalam air tanah bergerak menuju akar tanaman melewati membran sel akar halus. Proses ini terjadi secara pasif, tidak memerlukan energi tambahan. Dan kecepatannya dipengaruhi oleh gradien konsentrasi unsur hara di sekitar akar. Semakin banyak akar, serabut semakin cepat dan juga maksimal proses difusi ini berjalan. Yang kedua ada aliran massa. Aliran massa adalah transportasi unsur hara yang terlalu dalam air tanah yang bergerak menuju akar tanaman sebagai akibat dari pergerakan air tanah yang disebabkan oleh perbedaan tekanan air dalam tanah. Mekanisme aliran massa ini terjadi ketika tanah disiram atau saat hujan turun, air yang mengandung unsur hara larut atau ion-ion akan mengalir dari daerah dengan konsentrasi tinggi dekat akar tanaman itu menuju daerah dengan konsentrasi rendah yang dimana jauh dari akar tanaman. Tanaman menyerap air bersama dengan unsur hara yang terlarut melalui akar. Jadi yang dimana berasal dari hujan, terlarut melalui air dan juga unsur hara tanah akan diserap kembali melalui akar yang berada pada konsentrasi titik rendah. Nah, yang ketiga ada intersepsi akar. Intersepsi akar adalah kemampuan suatu akar tanaman untuk menumbuhkan dan memanjangkan rambut akar halus ke dalam larutan tanah, di mana fungsinya untuk menyerap air dan unsur hara yang larut di dalam tanah.
Mekanismenya, akar tanaman memiliki akar halus yang memiliki permukaan besar untuk menyerap air dan unsur hara di dalam dari larutan tanah. Proses ini melibatkan pertumbuhan dan perkembangan rambut akar serta peningkatan permukaan akar yang dapat berinteraksi dengan lingkungannya. Jadi, fungsinya intersepsi akar ini dia memiliki kemampuan untuk menambah dan juga menumbuhkan akar-akar halus ini akar halus ini agar lebih memanjang dan juga menyerap air unsur hara yang lebih banyak. Yang selanjutnya ada pergerakan angkutan unsur hara. Apa sih pergerakan angkutan unsur hara itu? Terbagi menjadi dua, yakni ada apoplas dan juga simplas. Apoplas sendiri adalah sistem jalur ekstraseluler yang meliputi ruang antar sel, dinding sel, dan vakuola sel. Sistem ini penting dalam transportasi air, nutrisi, dan sinyal di dalam tanaman. Apoplas memfasilitasi serapan nutrisi dari tanah ke akar tanaman dan juga dapat digunakan oleh patogen untuk menyebar dalam tanaman melalui respon terhadap penyakit. Selain itu, jalur apoplas juga berperan dalam transmisi yang baik, transmisi sinyal hormonal yang berregulasi dengan pertumbuhan tanaman. Pemahaman yang baik mengenai apoplas penting untuk meningkatkan efisiensi pertanian dan manajemen penyakit tanaman. Yang kedua, selanjutnya ada simplas. Adalah sistem jalur transportasi intraseluler yang melibatkan pergerakan zat-zat larut seperti air dan unsur hara melalui sitoplasma sel. Jalur ini berbeda dengan apoplas yang menggunakan ruang antar sel dan dinding sel. Dalam simplas, zat-zat tersebut dilarutkan dan diteruskan melalui membran plasma dari satu ke sel-sel yang berdekatan, bergerak dari daerah berkepadatan tinggi ke rendah secara difusi atau dengan bantuan protein transport yang spesifik. Jadi simplas ini penting untuk penyerapan dan distribusi nutrisi dalam tanaman serta untuk transmisi sinyal dan regulasi hormonal di dalamnya. Pemahaman terhadap mekanisme simplas membantu dalam mengoptimalkan efisiensi serapan nutrisi oleh tanaman dan dalam memahami respon tanaman terhadap kondisi lingkungan dan manajemen pertanian yang efektif. Kalau kelebihan unsur hara, apa sih dampak negatif dan juga positifnya? Dampak negatif dari kelebihan unsur hara, yakni ada yang pertama ada satu, menyebabkan toksisitas bagi tanaman. Nah, jadi toksisitas ini berkelebihan unsur hara tertentu seperti nitrogen atau fosfor dan lain-lainnya. Misal jika kelebihan nitrogen dapat menyebabkan tanaman dapat layu, tumbuhnya itu lambat dan juga dia akan stagnan atau dia menjadi kering, bahkan juga ada yang menguning karena overdosis dari kelebihan unsur N atau vitamin lainnya. Yang selanjutnya yang kedua ada pencemaran lingkungan. Unsur hara yang tidak terserap secara maksimal pada tanaman itu dapat menyebabkan sumber pencemaran air dan permukaan jika larut dalam air. Residunya itu ialah yang akan menyebabkan pencemaran lingkungan karena dapat menyebabkan alga yang tumbuh liar di dalam sungai dan juga parit-parit yang tergenang oleh air. Yang selanjutnya akan berdampak juga pada nomor 3, yakni pada kerusakan ekosistem, yang dimana peningkatan nutrisi di dalam air tersebut banyak mengikat unsur nitrogen yang dimana seperti eceng gondok dan juga kiambang itu dapat menyebabkan cemarnya ekosistem dan juga komposisi spesies yang berada pada suatu ekosistem tersebut, yang juga berdampak pada kelebihan biaya ekonomi. Terbuangnya residu pupuk yang secara percuma juga dapat menyebabkan hasil panen yang tidak maksimal karena pupuknya yang terlebihan dapat menyebabkan rusaknya tanaman dan tidak maksimalnya hasil pertumbuhan panen yang dibutuhkan, yang juga berdampak negatif pada kesinambungan kesehatan manusia. Residu pupuk berlebihan dapat membuat kontaminasi dengan lingkungan dan ekosistem. Jadi tidak ada untuk manusia saja, tapi juga untuk ekosistem sekitar dan juga ekosistem di bumi ini. Di mana kelebihan dari pupuk yang terlalu overdosis, entah itu pupuk yang secara di air atau secara di darat dapat menyebabkan
tercemarnya kontaminasi dengan makhluk hidup di sekitarnya. Apalagi terlebih juga, apalagi itu jika pupuknya adalah kimia. Dampak positif dari kelebihan unsur hara, yakni satu, dapat meningkatkan produktivitas tanaman, yakni pemberian pupuk yang tepat dan dalam jumlah yang cukup dapat meningkatkan produktivitas tanaman. Jadi peningkatan produksi tanaman ini apabila juga dapat diberikan dengan cara yang cukup dan juga tepat. Nah, kalau kelebihan unsur hara yang organik itu tidak apa-apa karena tidak seberapa berpengaruh pada alam dan juga panas ya. Kalau kimia itu kan panas. Yang kedua, ada kualitas hasil yang lebih baik. Penggunaan pupuk yang tepat takaran dapat meningkatkan kualitas hasil panen seperti meningkatkan kandungan gizi, kualitas buah dan sayur yang dihasilkan. Dan juga dapat menyebabkan tanaman menjadi kebal hama dan juga penyakit. Apabila tanaman tersebut dari kecil sudah diberikan pupuk organik yang dimana meskipun itu overdosis tidak masalah karena tanaman dapat kebal terhadap hama dan juga penyakit tumbuhan. Yang selanjutnya dapat menyebabkan adaptasi yang cepat. Jadi kelebihan pupuk juga dapat pada studi kasus dapat menyebabkan tanaman menjadi sehat dan juga bugar. Dan pemberian nutrisi yang cukup juga lebih mampu bertahan terhadap stres lingkungan atau kekeringan cuaca yang ekstrim. Yang kelima, memperkuat nutrisi. Penggunaan pupuk secara bijaksana dapat membantu memperbaiki dan mempertahankan kesuburan tanah yang dapat meningkatkan produktivitas jangka panjang pada lahan pertanian apabila secara organik. Baik, selanjutnya. Nah, selanjutnya ada kekurangan unsur hara. Nah, jika tadi ada kelebihan, sekarang ada kekurangan. Apa kekurangan dari unsur hara? Apabila berdampak negatif pada tanaman, kekurangan unsur hara juga berdampak pada pertumbuhan yang dapat menghambat tanaman. Tanaman akan mengalami pertumbuhan yang lambat. Nah, jika kekurangan unsur hara, contohnya dapat membuat seperti stagnan atau kerdil. Jadi, pada saat tanaman usia fase bayi atau baby, fase seedling, remaja, dewasa harus membutuhkan nutrisi yang pas. Apabila kurang, tanaman mendapatkan eh, kurang unsur hara dapat menyebabkan menjadi stagnan atau kerdil. Yang kedua, ada penurunan hasil panen. Tingkat produktivitas yang kurang juga dapat dipengaruhi oleh kekurangan unsur hara. Tanaman yang kurang unsur hara mungkin menghasilkan buah yang lebih kecil dan juga sedikit, dan juga biasanya tidak seperti pada umumnya karena memang nutrisinya terkurang dan juga terhambat. Yang ketiga, ada peningkatan rentan terhadap penyakit. Jadi tanaman yang kekurangan unsur hara dapat lebih rentan terhadap serangan HPT tadi, patogen dan juga hama penyakit tanaman dapat lebih mudah menyerang tanaman karena sistem kekebalan imunitas tubuhnya itu tidak optimal. Yang keempat, ada perubahan warna dan struktural pada tanaman. Kekurangan unsur hara tertentu dapat menyebabkan perubahan warna atau struktur pada tanaman. Misal, kekurangan unsur N, tanaman menjadi albino. Nah, jadi menjadi albino atau variegata itu juga dapat dapat disebabkan oleh kekurangan unsur hara. Yang kelima, ada gangguan metabolisme. Gangguan metabolisme atau kekurangan unsur hara dapat mengganggu proses-proses ini juga, seperti proses pertumbuhan, proses fotosintesis, respirasi, dan juga proses dalam pembentukan pemasakan makanan. Selanjutnya ada dampak positif. Kekurangan unsur hara juga dapat positif pada tanaman. Penghematan biaya di beberapa kasus juga terjadi pada kekurangan unsur hara tertentu. Kekurangan unsur hara tertentu mungkin juga memerlukan lebih sedikit pemupukan, pada giliran dapat menghemat biaya untuk petani atau produsen tanaman. Maksudnya adalah penghematan biaya di sini apabila pada lahan tertentu sudah subur, kekurangan unsur hara juga dapat berguna pada saat tanah tersebut sudah lebih baik. Jadi lebih baik jika tanah atau tempat yang kita tanami sudah subur, lebih baik penekanan unsur hara tersebut agar dapat dikurangi. Yang kedua, ada kontrol pertumbuhan. Dalam beberapa aplikasi hortikultura atau produksi tanaman, kekurangan unsur hara juga tentu dapat digunakan untuk mengendalikan pertumbuhan
atau untuk mempengaruhi karakteristik dari sifat tanaman tersebut seperti warna, rasa, bentuk. Nah, biasa contohnya kalau dari bentuk itu seperti mutasi gen. Jadi yang dimana tanaman yang kekurangan unsur tadi itu juga dapat positif, yang dimana tanaman yang cacat malah justru kebanyakan oleh pembudidaya itu malah dibudidayakan dan menjadi tren pada saat dari tahun ke tahun. Contohnya tanaman varigata atau tanaman yang memiliki mutasi bentuk menjadi kelopaknya, bunganya, atau buahnya tanpa biji dan lain-lain. Yang ketiga ada manajemen lingkungan. Pengurangan pemupukan pada area yang sensitif lingkungan dapat mempengaruhi risiko pencemar lingkungan yang kelebihan unsur hara. Jadi apabila dampak positifnya kekurangan unsur hara ini juga dapat mempengaruhi tanaman ya, yang dimana area yang lebih sensitif oleh pupuk dapat dikurangi unsur hara ini juga dapat memanajemen risiko pencemaran lingkungan yang lebih baik. Selanjutnya ada solusi. Ya, solusi ini merupakan cara yang dimana kelebihan dan cara mengatasi kelebihan dan juga kekurangan pada saat unsur hara ini. Yang pertama, kita dapat menggunakan pipet takar ya, teman-teman. Seperti contohnya yang hijau-hijau ini. Nah, penggunaan pipet takar ini tuh berguna sekali ya pada saat pengukuran obat atau pupuk ya, atau vitamin pada saat pengaplikasian HPT pada tanaman. Yang kedua ada penggunaan gelas ukur yang di bawahnya itu. Nah, penggunaan gelas ukur ini juga dapat berdampak baik pada mengatur dosis dan juga pengukuran yang terjadi pada tingkat skala pemupukan dan juga unsur hara lainnya. Yang ketiga kita dapat menggunakan TDS meter atau pH meter. Nah, di sini fungsinya dapat mengukur tingkat pH-nya secara lebih akurat. Jadi tidak hanya ukuran berapa milinya, tapi dari tingkat pH-nya juga dapat dihitung angkanya. Yang keempat ada cara pengaplikasiannya. Nah, cara pengaplikasiannya benar juga dapat mempengaruhi cara mengatasi kelebihan dan juga kekurangan unsur hara. Pemupukan yang dapat digunakan pada tanaman yang kekurangan unsur hara dapat lebih maksimal jika menggunakan nozzle. Penggunaan nozzle ini dapat meratakan tanaman pada saat ketika fase pemupukan, karena tanaman akan terkena dari atas dan juga dari bawah daunnya dan merata gitu ya intinya. Nah, selanjutnya ada yang nomor 5 ada penggunaan pupuk organik. Jadi yang dimana tanaman menggunakan organik, kita dapat menggunakan pupuk organik ini pada tanaman yang memang dia habis terserang residu pupuk kimia. Jadi kita dapat menetralkannya dengan menggunakan bantuan pupuk organik. Yang dimana hal tersebut dapat juga mempengaruhi mikroba-mikroba pada tanah yang berkesinambungan dengan poin pada nomor 6. Jadi mikroba dan juga pupuk organik ini dapat juga menjadi satu kesatuan yang dapat mengatasi kekurangan dan juga kekurangan unsur hara yang terjadi pada suatu lahan tertentu. Solusi selanjutnya yaitu penggunaan pupuk yang benar dan tepat. Sumber yang tepat. Nah, yang pertama, sumber yang tepat itu maksudnya gimana sih? Jadi kita harus menyesuaikan tipe pupuk dengan kebutuhan hasil panen. Sumber yang tepat ya ini juga dapat dipengaruhi atau disebabkan juga seperti contohnya merek dan juga dosis pupuk dan juga kadar pupuk yang terjadi. Jadi kita harus menyesuaikan sumbernya. Bagaimana tanaman itu menginginkan pupuk kimia atau pupuk organik, kita juga harus melakukan sumbernya.
sumber yang tepat juga berpengaruh pada tingkat hasil panen. Yang kedua ada takaran yang tepat. Takaran yang tepat ini menyesuaikan jumlah pupuk dengan kebutuhan hasil panen, ukuran, dan umur. Jadi ketika pada saat fase seedling, takarannya berapa, pada saat fase dewasa, remaja, takarannya berapa. Jadi harus memakai takaran dengan menggunakan slide yang sebelumnya tadi, menggunakan contohnya dapat menggunakan pipet atau gelas ukur ya. Yang ketiga, waktu. Nah, waktu yang tepat juga berpengaruh, teman-teman. Jadi yang dimana ketika pada saat ketika pada saat pemupukan cepat dapat dipupuk pada saat pagi atau sore hari, ketika matahari belum terbit ya. Ketika pemupukannya maksimal, dapat juga menghasilkan tanamannya maksimal karena pada saat stomata membuka, pupuk akan terserap lebih maksimal. Ketika pada saat terjadi siang hari panas, siang bolong, jangan lakukan pemupukan, dan ketika pada saat hujan juga jangan lakukan pemupukan. Sebaiknya pada saat hujan eh, dapat dicegah dengan cara penggunaan fungisida. Ya, ini adalah obat yang digunakan untuk mencegah penekanan jamur. Yang keempat, dapat juga disolusikan dengan tempat yang tepat. Jadi tempat yang tepat ini berupa bagaimana cara kita menyimpan nutrisi tersebut dan dengan menggunakannya. Jika hasil panen yang maksimal, nah pupuk juga harus maksimal. Pupuk yang dipakai juga jangan sampai itu apa namanya expired ya gitu atau kadaluarsa gitu. Oke, selanjutnya bentar ya teman-teman, loading ya. Ya, selanjutnya ada solusi yang selanjutnya, ini cara pengaplikasian pupuk yang benar dan tepat. Jadi jika tadi ada tempat dan juga solusi lainnya, yang ini yang sekarang ini cara pengaplikasiannya. Jadi pengaplikasian secara nyatanya itu dapat diantaranya dapat ada 7 metode, yakni broadcast yang disebar. Pupuk disebar merata di permukaan tanah, jadi di atasnya itu langsung. Yang kedua ada sideband, yakni di samping tanaman. Jadi seperti pada saat gambar yang seperti ini. Ini dapat disebar di samping tanaman. Jadi ketika tanaman harus disebar di sampingnya seperti ini ya. Yang ketiga ada in the row atau di dalam larian. Nah, larian itu seperti gunungan kecilnya itu ya, teman-teman. Jadi di antara gunungan itu kan ada tanamannya. Nah, di kubangan itu kita harus apa namanya itu tebarin di situ karena beberapa tanaman tidak menginginkan pengaplikasian pupuk secara langsung atau mengenai akar langsung. Jadi mereka membutuhkan akar halusnya yang menyerap pupuk tersebut, bukan batangnya bawah yang langsung terkena pupuk tersebut. Yang keempat ada top atau side dressed. Nah, bisa digunakan pada saat top dress atau side dress. Ya, ini maksudnya adalah pupuk ditebar merata ke seluruh permukaan tanah menurut alur yang tersedia. Yang kelima itu pop up. Jadi pupuk dimasukkan bersama dengan biji yang ditanam. Jadi ketika kita mau menanam kan kita membuat lubang tanam. Itu kita taruh biji dan juga sekalian dengan pupuknya yang berupa butiran tadi itu. Yang ke-6 ada juga pemupukan melalui daun atau foliar application. Nah, pemupukan melalui daun ini dapat berupa menggunakan nozzle tadi. Nah, menggunakan nozzle ini juga dapat menggunakan penyemprotnya. Kita gunakan pemupuk ini melalui daun, fungsinya untuk memaksimalkan pupuk agar dapat terkena di stomata tanaman lebih cepat. Jadi selain melalui akar, pemupukan melalui stomata juga dapat berpengaruh penting dalam produktivitas tanaman. Yang nomor 7 ada fertigation atau pemupukan melalui aliran air irigasi. Jadi dapat berupa sistem tetes atau sistem hidroponik dan juga sistem genangan air yang
berada pada suatu kebun tersebut. Contohnya yang di sini saya berikan salah satunya adalah sistem tetes, yang dimana pupuk dilarutkan pada saat eh, melalui sistem tetes tersebut. Jadi air irigasi tersebut merupakan air yang tercampur dengan pupuk. Skalanya juga dapat dihitung menggunakan TDS meter dan juga gelas takar ukur agar lebih produktif. Selanjutnya, sebentar. Selanjutnya ada kesimpulan. Jadi di kesimpulan ini, menurut pengamatan saya, mekanisme serapan unsur hara oleh tanaman melibatkan serangkaian proses yang kompleks yang berlangsung di dalam akar dan melibatkan interaksi dengan ekosistem lingkungan. Semua proses mencangkup penyerapan aktif dan difusi pasif unsur hara melalui akar tanaman dengan transportasi melalui aliran massa dari larutan tanah, serta pertumbuhan dan penyebaran rambut akar untuk memaksimalkan intersepsi nutrisi. Keberhasilan mekanisme ini tidak hanya penting untuk kesehatan dan produktivitas tanaman saja, namun juga memiliki dampak signifikan terhadap kualitas tanah, konservasi air, dan keseimbangan ekosistem pertanian secara keseluruhan. Dengan mengetahui mekanisme serapan unsur hara tanaman yang benar, hal ini dapat mendorong produktivitas tanaman dan juga hasil pertanian di masa depan yang berkelanjutan demi kesejahteraan makhluk hidup dan kelestarian lingkungan. Pengolahannya benar ini itu dapat menghasilkan kesinambungan demi pertanian masa depan. Jadi makhluk hidup tidak hanya manusia saja, dan juga hewan dan juga tumbuhan lainnya juga dapat lestari dan juga sejahtera, yang dimana kita menekan kita menekan residu penggunaan pupuk kimia. Jadi kita harus mengetahui unsur hara tersebut apakah baik untuk ekosistem atau tidak. Nah, sudah di penghujung acara, saya mengucapkan apabila ada salah kata, saya mengucapkan mohon maaf sebesar-besarnya, dan juga saya harap dapat menjadi bahan pertimbangan demi pemenuhan nilai fisiologi tanaman saya untuk Utari. Terima kasih atas kurangannya dan presentasinya. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ridwan Kapara, pamit undur diri.